Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be. Saya begitu yakin ketika sebentar saya tanyakan satu pertanyaan, Anda akan jawab luar biasa. Kita buktikan. Apa kabar? Sorry. Realita di lapangan tidaklah luar biasa. Ada banyak di antara Anda mulai manggut-manggut. Kalau saya tanya Anda, apa kabar? Pasti jawabannya luar biasa. Realita di lapangan tidak seluar biasa yang kita katakan. Saya tahu realita di lapangan keuangan sulit. Saya tahu realita di lapangan perkawinan sulit. Saya tahu realita di lapangan pekerjaan susah. Saya tahu realita di lapangan banyak hal tidak seperti yang kita harapkan. Saya tidak mengenal Anda satu persatu. Tapi percayalah, setiap waktu dalam doa saya bersama dengan Ibu El, saya selalu berdoa untuk Anda. Dan saudaraku, ketika saya berdoa untuk jemaat Sawangan saja, saya langsung bisa merasakan banyak jeritan. Roh saya bisa merasakan realita di lapangan, banyak yang menjerit. Perkawinan mereka menjerit, keuangan mereka menjerit, kesehatan mereka menjerit. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya untuk kita mengenal kehendaknya seperti lagu yang kita barusan nyanyikan? Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Tadi kita menyanyikan bahwa mengikut Yesus adalah kesukaan hati. Agar kita semakin mengenal kehendaknya. Dan kehendaknya dinyatakan dalam kehidupan kita seringkali melalui pengalaman padang gurun. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Ayatnya dengan jelas berkata, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Jadi Tuhan punya desain, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Yang seharusnya 30 hari menjadi 40 tahun, ada maksudnya, ada tujuannya. Tujuan dan maksudnya adalah agar bangsa Israel merendahkan hati. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Siapa yang setuju dengan saya? Dari sisi Allah, segala sesuatu ada maksud. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, ketika Anda hari ini sedang mengalami pengalaman padang gurun dalam perkawinan, pengalaman padang gurun dalam pelayanan, pengalaman padang gurun dalam kesehatan. Saya sebagai hamba Allah, saya sebagai gembala sidang, ingin berkata, biarlah tetap kuat dalam pengharapan dan iman kita. Katakan yes. Apa kabar? Saya tahu realita di lapangan tidak selamanya luar biasa. Kita akan membahas dua kata, yang dimana dua kata ini muncul dalam hati saya menjelang ibadah WBI tanggal 24 Februari yang lalu. Pas hari saya ulang tahun. Saya ABG, anak baru hampir gocap begitu. Dan
saya bersyukur, saya menikmati apa yang Tuhan kerjakan sepanjang umur hidup saya. Mengikuti Yesus adalah kesukaan. Tetapi mengiring Yesus itu menjadi kekuatan. Katakan yes. Kita akan membahas dua kata bagi Anda yang angkatan sama seperti saya. Sekitar 20-30 tahun yang lalu ada lagu yang terkenal yang dinyanyikan oleh Cyndi Lauper. Judulnya adalah True Colors. Kita akan membahas dua kata ini 45 menit ke depan, yaitu adalah True Colors. Warna yang sejati. Katakan bersama dengan saya, warna yang sejati. Lukas pasal yang ke-22. Percakapan Yesus pada waktu makan malam terakhir. Perikopnya berkata demikian. Anda perhatikan tampilan yang ada di belakang saya. Ada warna abu-abu, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna abu-abu, ada warna ungu, ada warna hitam. Many colors. Tetapi menurut saya ini adalah gambaran daripada Kingdom of God. Ini gambaran daripada kerajaan Allah. Setuju nggak dengan saya? Yang namanya kerajaan Allah itu bukan membuat kita menjadi satu warna. Tapi warna kehidupan Anda masing-masing ketika sejati dan maksimal itu menyenangkan hati Tuhan. Jawatan saja ada jawatan penginjilan, jawatan saja ada jawatan nabi, jawatan saja ada jawatan gembala. Setuju nggak dengan saya? Tidak semuanya jadi gembala. Kerajaan Allah many colors. Mungkin ada di antara Anda warna pelayanan Anda, warna hidup Anda kuning. Tapi ini doa saya jadi kuning yang maksimal. Jadi merah yang maksimal. Anda jadi volunteer yang maksimal. Anda jadi pendoa yang maksimal. Anda menjadi businessman yang maksimal. Anda menjadi profesional yang maksimal. Apa saja yang kita berbuat, Tuhan akan buat berhasil. Ketika kita memastikan diri kita, semua kita adalah maksimal. Ternyata siapa yang setuju dengan saya? 40 tahun Tuhan uji. 40 tahun Tuhan kasih maksud. Bahwa bangsa Israel berputar-putar yang seharusnya hanya 40 hari tapi 40 tahun. Dengan satu maksud, untuk apa? Muncul karakter. Katakan bersama dengan saya karakter. True colors, itu karakter. Bukan karisma, bukan talenta, tetapi Tuhan ingin buat sebuah karakter atas bangsa Israel. Kemarin Pak Niko menjelaskan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saya tadi sudah membukakan kepada Anda bagaimana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mungkin ada di antara Anda hari ini sedang mengalami pengalaman padang gurun. Saudaraku, saya berdoa khotbah ini memberikan kekuatan kepada kita. Yang siap belajar katakan yes. Yuk langsung kita baca 4 ayat. Lukas 22, ada percakapan, perhatikan ayat yang ke-24. Ternyata inilah yang mengawali percakapan Yesus dengan para muridnya waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Siapa yang sudah dengan saya kata dianggap artinya belum tentu. Kata dianggap artinya belum tentu. Anda dianggap paling keren, belum tentu. Ada yang lebih keren. Anda dianggap gereja yang paling hebat. Ada gereja yang lebih hebat. Setuju nggak dengan saya? Di atas langit selalu ada langit. Kata dianggap itu artinya adalah belum tentu. Belum tentu Anda yang paling intim. Belum tentu Anda yang paling dipakai Tuhan. Belum tentu Anda yang paling kaya. Belum tentu. Kita nggak perlu menganggap diri kita lebih hebat, lebih besar. Karena itu belum tentu. Pada sebuah titik ada pembicaraan antara Yesus dengan Petrus.
Tetapi ayat yang ke-31 tidak menggunakan kata Petrus, tapi menggunakan kata Simon. Menggunakan kata apa? Simon. Setuju nggak dengan saya berarti ini manusia lama? Ekonon cicing wae teh. Saulus manusia lama, Paulus manusia baru. Abraham manusia lama, Abraham manusia baru. Yakub manusia lama, Israel manusia baru. Simon manusia lama. Petrus batu karang manusia baru. Kita baca 4 ayat. Ayat 31 hingga dengan ayat yang ke-34. Yuk sama-sama kita baca. Sorry, baca bergantian. Aku terlebih dahulu. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, 2, 3, ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34, yuk sama-sama 2, 3 ya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Siapa yang setuju dengan saya? Kita sering kali dapati di Alkitab Yesus berdoa, tapi kita tidak pernah tahu isinya. Anda ngikutin sahabat saya? Anda cek semua kitab Injil. Ya benar, Yesus sering kali tercatat, Yesus berdoa, tapi kita tidak pernah tahu isinya. Dia berdoa ke atas bukit berjumpa dengan Bapa. Dia ke tempat yang sunyi dan berdoa dan berjumpa dengan Allah Bapa. Tapi kita nggak pernah tahu isi doanya. Saudaraku, salah satu isi doa yang tercatat dalam Alkitab yaitu adalah ayat yang ke-32. Aku telah berdoa. Apa doanya? Untuk engkau, untuk siapa? Simon, yang akan ditampi seperti gandum, yang akan diayak seperti gandum. Kenapa? Karena dalam beberapa jam kemudian, siapa yang setuju dengan saya, ayam akan berkokok. Siapa yang setuju dengan saya? Pada beberapa jam kemudian, Petrus menyangkal Yesus. Tapi perhatikan doanya, menurut saya doanya aneh. Anda nggak banyak yang memperhatikan, saya memperhatikan. Doanya aneh. Doanya bukan agar ayam tidak berkokok. Doanya bukan agar Petrus tidak menyangkal Yesus. Tapi doanya adalah, Petrus, engkau akan ditampi seperti gandum. Engkau akan diayak seperti gandum. Engkau akan melewati ujian iman. Doa Yesus adalah agar imanmu semakin kuat. Untuk apa? Iman yang kuat memperkuat iman orang lain. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Tidak banyak orang yang memperhatikan doa Yesus. Doa Yesus enggak doanya bilang, Tuhan, Allah Bapa, biarlah besok ayam jangan berkokok. Kalau kokok gawat Tuhan. Bapak jangan sekali-kali ayam sampai berkokok 3 kali. Kalau berkokok, Petrus murid yang kau kasihi di antara 12 murid pasti akan menyangkal Tuhan Allah Bapa. Saudaraku, Yesus tidak berdoa demikian. Yesus berdoa, doanya adalah apa? Agar iman daripada Petrus kuat untuk jadi kekuatan bagi saudara-saudaranya. Maaf, ketika kita sakit, Anda berdoanya begini, Tuhan jangan sakit. Ketika perusahaan Anda di mana Anda bekerja sedang oleng keuangannya,
Anda pasti doanya bilang begini, Tuhan jangan sampai aku yang di PHK. Mari kita berdoa seperti Yesus berdoa. Apapun yang terjadi, agar imanku tambah kuat. Agar imanku tambah kokoh. Agar imanku tetap solid. Untuk apa? Untuk aku menjadi kekuatan bagi orang-orang lain. Itu dahsyat. Mari kita berdoa seperti Yesus berdoa. Mungkin Anda baru kehilangan pekerjaan. Sorry, Yesus tahu Anda bakal kehilangan pekerjaan. Siapa yang sudah dengan saya Yesus tahu? Petrus bakal menyangkal. Yang setuju dengan saya angkat tangan tinggi-tinggi. Oh iya, karena dia Allah yang awal dan akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi. Karena dia sang waktu itu sendiri. Katakan bersama dengan saya sang waktu. Belum semua, katakan bersama dengan saya sang waktu. Oh iya, Yesus adalah sang waktu itu sendiri. Selama kita hidup ada waktu, nanti kelak tidak ada waktu. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini kita ada waktu. 9.46. Hari ini ada waktu, nanti kelak tidak ada waktu. Waktu kelak cuma satu, selama-lamanya. Nangkep enggak? Waktunya cuma satu nanti kelak, yaitu apa? Selama-lamanya. Hari ini ada waktu. Pagi, waktu. Siang, waktu. Malam, saudaraku, Yesus sendiri adalah sang waktu. Setuju nggak dengan saya? Yesus tahu Petrus bakal menyangkal. Yesus tahu ayam pasti berkokok. Tapi doa Yesus, agar ketika anak-anaknya ditampi seperti gandum, dia tidak berdoa agar ayam tidak berkokok. Tapi dia berdoa agar kita tetap kuat dan menjadi kekuatan bagi orang lain. Apakah Tuhan Yesus enggak tahu Esra bakal meninggal? Tahu. Apakah Yesus enggak tahu anak keempat saya bakal meninggal? Tahu. Tapi Yesus tidak berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan eta karunya budak. Jangan sampai itu anaknya Pak Riza meninggal, anak yang kedua. Dia enggak berdoa, Allah Bapa, aku berdoa agar anaknya Pak Riza yang keempat tidak meninggal. Setuju dengan saya? Anak saya tetap meninggal, yang kedua, anak saya yang keempat tetap meninggal. Tapi lewat ujian iman itu, saya semakin kuat untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. 10 tahun yang lalu saya mengalami ujian iman dalam pelayanan. 10-11 tahun yang lalu, ketika itu saya sebagai pengkhotbah muda, pengkhotbah baru khotbah 2-3 tahun. Sudah tahu, tiba-tiba Tuhan percayakan pelayanan di sebuah gereja yang paling happening ketika itu. Yang paling hits ketika itu. Semua pendeta, semua pengkhotbah bilang ini, hah? Lu udah khotbah di sana? Udah. Lu udah jadwal teratur di sana? Sudah. Emang lu udah berapa tahun khotbah? Lu sekolah Alkitab di mana? Lu sekolah seminari di mana? Bisa tembus itu gereja yang paling happening. Saudaraku, jadwal saya setahun 6 kali. Pak Yoce pasti ingat. Saya suruh Pak Yoce tiba-tiba tiup shofar. Dan Anda tahu, setelah kebaktian, pengurusnya bilang gini, Pak maaf, gara-gara Bapak tadi tiup shofar, seluruh pelayanan Bapak tahun depan batal. Saudaraku, semua di cancel. Saya baru tahu, beberapa hari yang lalu. Jadi gara-gara tiup shofar, seluruh pelayanan saya dibatalin. Gara-gara Pak Yoce tiup shofar. Hah? Cuman karena tiup shofar? Elsa langsung bilang begini, tenang Pak, nanti Tuhan tetap pelihara kita. Saudaraku, ketika Anda alami ujian iman, jangan diaduk dengan yang negatif. Sekali lagi, Anda sedang mengalami ujian iman dalam pelayanan, jangan diaduk dengan kritik, percuma, nggak nolong. Diaduk dengan yang positif, dicampur dengan yang positif. Pasti hidup Anda luar biasa. Ketika ujian iman diaduk dengan yang positif, ada sesuatu yang besar di depan kita. Nangkep? Saya minta maaf, kebanyakan orang di gereja ketika mengalami ujian iman yang gak enak dalam hidupnya, dicampur dengan yang negatif. Diaduk dengan persungutan, diaduk dengan menyalahkan orang,
Diaduk dengan menyalahkan keadaan. Nggak nolong, Pak. Tapi ketika Anda sedang mengalami pengalaman padang gurun, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, tetap pikirkan yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang mulia. Maka akan Anda lihat mukjizat besar di depan kita. Setuju dengan saya? Anda kekurangan, aduk dengan positif, tetap nabur, tetap perpuluhan, tetap persembahan sulung, tabur dengan tindakan yang positif. Ketika Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan, aduk dengan perbuatan yang tetap menyenangin hati Tuhan. Persungutan Anda, kritik Anda tidak menolong. Percaya saya apa yang saya katakan. Senang banget kalau saya pulang kalau ke Bogor, aduh saya ke Bogor Lakeside, aduh saya ke Tan Ek Chuan, aduh saya ke Gedung Lautan, senang luar biasa. Setahun bisa 7-8 kali ke Bogor. Jadi gara-gara telepon itu Pak Riza, semua pelayanan Bapak dibatalkan. Cek orang teh. Alasannya apa Pak? Nggak jelas. Anda tahu? Yang ada di otak saya ketika itu. Perjalanan dari Bogor lewat Parung menuju ke Pamulang. Otak saya bilang gini, sangenah. Itu kan periuk nasimu. Setan tuh bilang gini, itu kan periuk nasimu lagi diganggu. Saudaraku, aku telepon Bu Elsa. Bu Elsa, aku bilang gini, Mah, pelayanan batal. Hah? Berapa yang dibatalin? Sekian belas pelayanan dibatalkan. Ibu Elsa bilang gini, tenang, nanti Tuhan pelihara. Begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pelayanan yang tidak mungkin, yang sangat besar, Tuhan kembali bukakan. Saudaraku, jangan pernah ujian iman diaduk dengan perkara negatif. Katakan amin. Saya kalau ngomong sama Ibu Elsa nggak pernah menang. Mumpung Bu Elsa nggak ada. Nggak pernah menang. Mah gini loh mah. Tenang, Tuhan pelihara. Ma ini keadaannya begini mah, nanti kalau begini berarti nanti kita akan begini. Tenang, Tuhan sediakan. Keisia mau kuliah. Dia ingin sekali kuliah di. Dan apa yang terjadi? Keisia bilang ini, Pak, oke. Sekian hari kemudian baru tahu. Masuknya aja puluhan juta, biaya kuliahnya ya 30 juta. Aku tuh bilang ini itu duit saha. Ini duit siapa? Masa uang kuliah bulanan 30 juta, my goodness. Itu duit nasaha. Elsa diem. Tapi kemarin Elsa hari ini sedang ujian Keisia. Dia serahkan pendaftaran. Tiba-tiba Elsa telepon. Pak, begini Pak, kamu kan tidak setuju. Keisia tapi Ibu Elsa bilang begini, kita serahkan saja sama Tuhan. Begitu, saudara. Kita iman saja Tuhan yang menyediakan yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Begitu, saudara. Lah dia kan tinggal doa, lah saya yang pontang-panting. Saudara ngerti? Jangan campurkan ujian iman dengan yang negatif. Campurkan, adukan ujian iman dengan hal-hal positif. Tetap menabur, tetap percaya, tetap hidup taat, tetap melayani. Tuhan akan perlihatkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya tutup Yakobus 1. Saya tutup. 2 ayat saja. Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. The test of faith itu membuat true colors muncul dalam kehidupan kita. Ketika ujian demi ujian Tuhan izinkan, ujian iman Tuhan izinkan, itu akan memunculkan warna sejati dalam kehidupan kita. Jangan bereaksi negatif. Kenapa saya berani bilang begitu? Perhatikan ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi siapa yang setuju dengan saya, berarti tidak selamanya pergumulan itu negatif. Tidak selamanya. Dan tidak semua pergumulan itu negatif. Perhatikan Alkitab berbahasa Inggris dari New Literature Translation. Dear brothers and sisters, when troubles come your way, saudaraku lelaki, saudaraku perempuan, Yakobus memberikan pesan bahwa ketika persoalan demi persoalan, pencobaan demi pencobaan, troubles, perhatikan S-nya. Saudaraku tidak menggunakan tambahan kata S, troubles, bukan satu persoalan tapi 2-3 persoalan, bukan satu pencobaan tapi 2-3 pencobaan. Saudaraku perhatikan dengan jelas. When troubles mendatangi jalan kehidupan kita, menghadang jalan kehidupan kita. Perhatikan, please consider, pertimbangkan itu. Pertimbangkan sebagai apa? Katakan bersama dengan saya, pertimbangkan. Katakan bersama dengan saya, pertimbangkan. Pertimbangan itu, it an opportunity, sebagai sebuah kesempatan for the great joy, untuk sukacita besar. Untuk kemenangan besar, untuk pembebasan seutuhnya. Saudaraku ternyata harus melewati troubles. Dalam pelayanan saya, dalam penggembalaan saya, banyak sekali troubles. Dan saya kalau ketemu dengan masalah, saya selalu bilang sama Pak Haryanto, saya selalu bilang sama Pak David, saya selalu bilang sama Pak Yanto. Yang penting masalah dalam pelayanan ketika gereja tumbuh, setuju dengan saya. Jangan lagi jemaatnya turun, persoalan banyak. Nah itu amsyong. Betul dah? Itu amsyong. Kalau jemaat tumbuh, jemaat tambah banyak, jemaat tambah dewasa, ada persoalan, hadapi saja. Itu sukacita besar. Itu sukacita besar. Tidak selamanya persoalan itu negatif. Perhatikan ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian iman menghasilkan ketekunan. Alkitab berbahasa Inggris the message. Bukan dikatakan ketekunan. Alkitab berbahasa Inggris the message. Perhatikan. You know that under pressure. Bahwa Anda tahu ketika di dalam tekanan. Ketika di bawah tekanan. Your faith life is force, bahwa kehidupan iman kita diberikan sebuah kekuatan energi yang luar biasa into the open and show its true colors. Justru ujian iman itulah yang menampakkan. Katakan bersama dengan saya, menampakkan. Belum semua, katakan bersama dengan saya, menampakkan. Memunculkan true colors. Satu kali kelak Tuhan akan perlihatkan hidup kita. True colors atau abal-abal colors. Ini doa saya, tidak ada yang abal-abal. Semuanya kita dimunculkan oleh true colors. Apa kabar? Saya tahu tidak semuanya luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk menampakkan true colors. Nangkep khotbahnya? Wahyu 3. Ayat yang ke-19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus berkata, engkau Petrus, agar engkau kuat pada saat ujian iman, pada saatnya engkau insyaf. Katakan bersama dengan saya, insaf. Lukas 22 menggunakan kata insaf. Maka engkau akan kuat dan engkau akan memperkuat sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu. Saya 25 tahun, saya Kristen. Enggak mudah. Tapi yang menjadi kekuatan saya, kebenaran firman Tuhan. Amin. Lewat banyak hal dalam
keluarga, banyak hal dalam pelayanan. Ujian iman demi ujian iman. Sekarang saya mengerti, agar iman saya kuat untuk jadi kekuatan bagi orang lain. Amin. Jangan campur imanmu dengan yang negatif. Positif, tetap maksimal, tetap kerja keras, tetap produktif. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bersungut, kritik, percumalah. Nggak membuat Anda lebih baik juga kok. Setuju? Kuat untuk jadi kekuatan bagi orang lain. Ya walaupun saya kurang meyakinkan, tapi lumayan lah. Jadi kekuatan bagi banyak orang lain. Oke? Every blessing you pour out, I'll turn back